Faslun yajibu ala kulli muslimin. Pasal tentang wajibnya atas setiap muslim. Faslun utawi kuku fasal yajibu kang wajib ala kulli muslimin. Ing atase saben-saben wong kang Islam. Mukallaf kang mukallaf. Hifdul islami. Yaitu apa yang pertama? Hifdul Islam. Menjaga Islamnya. Makanya kemarin ya di bab yang awal kewajiban mukallaf ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Jika orang itu kafir, maka sesegera mungkin masuk Islam. Nah, jadi an-nutqu bisyahadatain, ya, masuk Islam. Ad-dukhulu fi dinil Islam. Nih, jika orang itu kafir atau murtad, maksudnya begitu. Berarti kewajiban mukallaf itu 1, ad-dukhulu fi dinil Islam. Yang pertama, yang kedua, as-subutu fihi alad dawam, yaitu menjaga imannya ya selamanya, atau di sini disebutkan hifdzul islamihi, menjaga Islamnya sampai mati. Dalilnya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, iltizamu ma lazima alaihi minal ahkam, yaitu menjalankan hukum-hukum syariat agama. Apa yang diwajibkan dan apa yang dilarang kita tinggal. Paham? Nah, ad-dukhulu fi dinil Islam itu bagi orang kafir. Nah, ketika sudah masuk Islam, maka hifdzul Islam. Nah, ini kewajiban yang kedua. Hifdzul islamihi wa saunuhu amman yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa riddatu wal iyadu billahi ta'ala. Menjaga Islamnya, wa saunuhu, dan amma yufsiduhu, membentengi daripada amma yufsiduhu, daripada hal-hal yang merusaknya. Nah, menjaga dan membentengi ya daripada yufsiduhu, yang merusaknya, wa yubtilu, dan membatalkannya, wa yaqta'uhu, dan memutuskannya. Sampai telu. Berarti ini disebutkan 3. Dirusak, dibatalkan, diputuskan. Wis dirusak, wis diketok, wis dibatal. Apa meneh iki? Ya wis ora Islam kan ngono to. Nah, maksudnya begitu. Apa itu? Ya riddah wal iyadu billah, dan mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah dari perkara ini. Ya, semoga kita dilindungi oleh Allah. Makanya kita kalau bisa tiap habis sholat, Allahumma amitna bil Islam. Ya Allah, matikan kami dengan Islam. Atau Allahumma tawafana bil iman bil Islam bi husnil khotimah. Nah, seperti itu doanya ya. Itu disebut terus setiap habis sholat. Setiap hari dan setiap habis sholat. Wadhalika li'annal kufra huwa a'dhamud dunub. Nah, ini. Karena perkara-perkara itu adalah seperkara yang kekufuran. Karena sesungguhnya kekufuran itu dosa yang sangat-sangat besar sekali. Dosa yang sangat-sangat besar sekali. Kekufuran itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Jadi gini, misalnya ada si fulan. Si fulan misalnya nih, si fulan. Si fulan ini lahir Islam. Dilahirkan dari orang tua Islam. Kemudian dia balik, mukallaf. Setelah dia mukallaf, dia menjalankan syariat Islam sampai umur 50 misalnya. Paham? 50. Dia masih dikasih kesempatan untuk hidup. Tiba-tiba dia murtad, kufur, melakukan kekufuran dengan 3 ini. Salah satu dari 3 ini. Ucapan, perbuatan, atau i'tiqad. Salah satu dari 3 hal ini. Maka
Apa konsekuensinya? Apa yang dia peroleh dari perbuatannya itu? Seluruh pahala dari mulai dia mukallaf atau bahkan dari sejak kecil, ketika sejak kecil dia melakukan kebaikan kan dapat pahala, sampai umur 50 tahun itu habis. Paham? Habis tak tersisa. Seperti debu kena hujan, habis tak tersisa. Seperti hari ini kan hujan ya, hujannya luar biasa, menghabiskan debu-debu di jalanan. Nah, itu habis, tetapi dosanya masih ada. Dosanya masih ada. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Jadi itu. Jadi orang ini mulai sejak dia mukallaf sampai umur 50 tahun habis pahalanya. Bahkan dia haji. Bahkan dia haji. Maka ketika dia haji, kemudian kok dia murtad, maka dia harus mengulang, mengkodok haji. Paham? Nah, paham ya? Jadi itu. Nah, maka kewajiban dia ketika dia murtad, maka ad-dukhulu fi dinil Islam. Supaya apa? Ketika dia bertobat diterima. Nah, berarti apa? Pahalanya ya dimulai dari 50 tahun itu. Dimulai sejak dia masuk Islam lagi itu. Nah, namun dosanya itu masih. Nah, ini tergantung ketika orang itu meninggal dalam keadaan iman, nah maka ya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala apakah mengampuni orang itu atau tidak. Kalau mengampuni ya berarti seluruh dosanya habis. Pokoknya masuk lebeng, masuk surga. Tidak ada masuk neraka dulu. Tapi kalau Allah tidak mengampuninya, maka masuk neraka terlebih dahulu. Karena dia mati dalam keadaan Islam, maka dia tetap nanti pada akhirnya dia masuk surga. Paham ya? Nah, gitu. Ini konsekuensinya. Nah, bagaimana dengan orang kafir asli? Orang kafir asli ketika dia masuk Islam, maka seluruh dosanya habis. Bedanya di situ. Seluruh dosanya habis. Jadi ketika dia masuk Islam, dia seperti bayi yang baru lahir. Tidak punya dosa, tidak punya pahala. Paham? Karena apa? Ketika dia masih kafir kan nggak punya pahala. Yang ada hanya dosa. Paham? Nah, walaupun dia melakukan kebaikan, tetap dia berdosa gitu loh. Karena dia belum masuk Islam. Begitu. Itu konsekuensinya ya. Jadi begitu. Makanya ketika orang itu memutuskan agamanya, itu luar biasa ngeri. Ngeri. Syukur kalau dia mau masuk Islam kembali. Syahadat kembali. Tapi kalau tidak, maka orang-orang tidak boleh mensolati jenazahnya. Tidak boleh mendoakan tahlilan 7 hari, tidak boleh. Paham maksudnya? Orang mendoakan orang yang mati dalam keadaan kafir, maka hukumnya dosa. Gitu loh maksudnya. Jadi gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak atau kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari hal-hal semacam ini. Dan semoga kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala dalam kondisi yang baik, yang iman, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.